Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Wahyunovianti dan kedua rekan saya, Brigita Olivia Gamelia serta Ferdi Virga Utama. Di sini kami hendak mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengembangan Pembelajaran Berbasis STEM Terintegrasi Etnoekologi melalui pembuatan biofuel dari limbah untuk meningkatkan keterampilan ilmiah dan kesadaran lingkungan bagi siswa SMA. Latar belakang, konsumsi energi di Indonesia didominasi oleh energi fosil, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Sedangkan energi baru dan terbarukan masih bersifat alternatif. Ketimpangan antara pasokan dengan permintaan saat ini diatasi melalui impor. Tapi, sampai kapan kita ketergantungan impor? Menurut Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi, proyeksi rasio impor energi nasional akan terus meningkat hingga tahun 2050. Indonesia perlu beralih dari energi fosil yang bersifat tidak terbaharui, meningkatkan emisi gas, dan mengalami penyusutan kesediaan di alam. Jadi, apakah ada jalan lain? Bila kita melihat akumulasi limbah tahun 2020 didominasi oleh limbah organik. Besarnya potensi biofuel berbahan baku utama limbah organik perlu dikembangkan dengan melibatkan generasi muda, yaitu peserta didik. Melalui proyek biofuel, menggabungkan konsep sains dengan teknik rekayasa dan teknologi dalam pembelajaran berbasis STEM terintegrasi etnoekologi. Rumusan masalah pada karya tulis ini adalah bagaimana mengembangkan project based learning pada proyek biofuel dan integrasinya dalam meningkatkan keterampilan ilmiah dan kepedulian lingkungan peserta didik dalam pembelajaran di SMA. Dengan tujuan memberikan inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan ilmiah dan kepedulian lingkungan bagi peserta didik dengan memanfaatkan limbah. Sasaran proyek pembuatan biofuel ini adalah peserta didik jurusan MIPA kelas 12 sebagai inovasi tugas akhir dengan menerapkan hasil belajar konsep sains, matematika, dan teknologi di SMA. Manfaat penulisan meliputi manfaat teoritis, memberikan dedikasi model pembelajaran inovatif dalam mengembangkan kompetensi peserta didik, dan manfaat praktis bagi peserta didik SMA jurusan MIPA dapat menambah keterampilan ilmiah dan kolaborasi dalam kepedulian lingkungan hidup, serta mendukung program peningkatan kontribusi energi baru terbarukan. Selain itu, bagi pendidik sebagai inovasi proyek tugas akhir. Terdapat beberapa istilah yang perlu kita pahami dalam karya tulis ilmiah ini. Pertama, etnoekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kehidupan sosial masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup, sehingga menunjukkan suatu interaksi spesifik di antara ketiganya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati dan Istiana 2018, Dewi dan Rahmadiarti 2018, dan Kumalasari et al. 2019, dapat disimpulkan bahwa pendekatan etnoekologi dapat membentuk karakter peduli lingkungan, melatih siswa untuk berpikir kritis tentang permasalahan lingkungan, menemukan solusi yang tepat, dan mengimplementasikan solusi tersebut di masyarakat sekitar. Integrasi etnoekologi dalam mata pelajaran seperti MIPA membuat siswa dapat lebih memahami implementasi materi akademik dalam kehidupan. Biofuel adalah energi baru terbarukan atau EBT yang berasal dari pengolahan biomasa seperti limbah organik, bagian tumbuhan, dan ganggang tertentu. Biofuel terdiri dari bioetanol terbuat dari limbah organik berbasis lignin selulosa seperti kulit kentang, kulit pisang, kulit wortel, dan sebagainya. Biogas terbuat dari kotoran ternak, sedangkan biodiesel terbuat dari minyak jelantah. Biofuel memiliki banyak keunggulan, misalnya bersifat sangat ramah lingkungan, bahan-bahannya mudah diperoleh, biaya operasional yang terjangkau, metode pembuatannya sederhana, memiliki banyak manfaat khususnya sebagai bahan bakar, dan masih banyak lagi. Project Based Learning telah terbukti menumbuhkan pemikiran kritis peserta didik seperti keterampilan belajar mandiri, pembelajaran seumur hidup, pencapaian diri,
pengaturan diri, keterampilan komunikasi, keterampilan interpersonal, dan motivasi. Dalam karya tulis ilmiah ini, Project Based Learning yang diimplementasikan menggunakan pendekatan STEM. Pendekatan STEM mengintegrasikan bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Proses ini akan melibatkan peserta didik untuk memecahkan masalah, menghasilkan ide, meneliti, melidiki, mengevaluasi, mengidentifikasi kebutuhan, mendokumentasikan apa yang dilakukan, dan berkomunikasi. Pendekatan STEM dalam pembelajaran bertujuan untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik melalui integrasi pengetahuan, konsep, keterampilan secara sistematis. Berikut adalah metode penulisan karya tulis ilmiah ini. Pertama, penulis mencari dan mengumpulkan data-data melalui studi pustaka sekunder, seperti buku, jurnal elektronik, dan internet. Kemudian, penulis menyeleksi data yang telah didapatkan, sehingga diperoleh beberapa data yang terakurat dan berhubungan dengan karya tulis. Penulis menggunakan sebagian atau seluruh informasi yang termuat dalam data-data tersebut untuk memperkuat argumen gagasan yang diajukan dan mencapai tujuan penulisan. Berikutnya, penulis mengakumulasikan, menyusun, dan menganalisis data serta informasi, sehingga diperoleh karya tulis ilmiah yang terstruktur dan matematis. Terakhir, penulis mengkaji dan mengolah data hasil analisis berdasarkan permasalahan terkait, konsep-konsep, gagasan, dan solusi yang diangkat, sehingga diperoleh kesimpulan penulisan. Dengan demikian, terdapat permasalahan-permasalahan utama dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu akumulasi limbah di lingkungan, krisis keterbatasan dan dampak penggunaan energi fosil, serta urgensi keterampilan ilmiah dan kepedulian lingkungan. Oleh karena itu, penulis mengusulkan suatu ide solutif, yaitu pengembangan pembelajaran berbasis STEM terintegrasi etnoekologi melalui pembuatan biofuel dari limbah untuk meningkatkan keterampilan ilmiah dan kepedulian lingkungan bagi siswa SMA. Target spesifik kami adalah siswa SMA kelas 12 MIPA, karena siswa jenjang ini sudah memperoleh berbagai mata pelajaran yang menunjang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sekaligus mengimplementasikan mata pelajaran tersebut di masyarakat melalui proyek ini. Berikut adalah tahap-tahap pembuatan biofuel, yaitu bioetanol, biodiesel, dan biogas yang akan dibuat oleh peserta didik. Berikut adalah manfaat dari biofuel, khususnya sebagai bahan bakar. Salah satu manfaatnya adalah gasohol, yaitu kombinasi bensin atau gasolin dengan bioetanol. Pada umumnya, gasohol yang digunakan adalah E10, yakni kombinasi 10% bioetanol dan 90% bensin. Kombinasi ini jauh lebih ramah lingkungan karena menghasilkan gas karbon monoksida yang jauh lebih rendah dibandingkan bensin biasa. Berikut adalah alur implementasi pengembangan pembelajaran inovatif ini oleh siswa SMA MIPA kelas 12 di masyarakat. Pertama, peserta didik menganalisis bentuk tanggung jawab masyarakat sekitar terhadap limbah mereka. Kedua, peserta didik mengumpulkan limbah organik seperti minyak jelantah, kotoran ternak, sisa buah dan sayur, dan sebagainya. Ketiga, peserta didik membuat biofuel dari limbah tersebut menggunakan teknologi yang mereka rancang secara mandiri. Berikutnya, peserta didik menggunakan biofuel yang telah mereka buat untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, kompor bioetanol, kompor biogas, dan sebagainya. Kelima, peserta didik melakukan sosialisasi dan demonstrasi pembuatan dan pemakaian biofuel kepada masyarakat sekitar. Terakhir, pengajar dalam hal ini adalah kolaborasi guru terkait dan mahasiswa MIPA memberikan evaluasi dan LKPD
sehingga peserta didik dapat memahami implementasi MIPA dalam kehidupan. Dalam keseluruhan rangkaian proyek, peserta didik dibimbing oleh pengajar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembuatan biofuel dari limbah menjadi inovasi strategi pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan ilmiah dan kepedulian lingkungan berbasis sistem terintegrasi etnoekologi. Saran, diperlukan inovasi dan evaluasi berkelanjutan terhadap strategi pembelajaran berbasis sistem terintegrasi etnoekologi untuk memperoleh variasi metode pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan ilmiah dengan efektif sehingga peserta didik mampu mempraktikkan hasil pemahaman mereka pada permasalahan di kehidupan sehari-hari. Prediksi hasil, peserta didik kelas 12 jurusan MIPA mampu membuat dan menggunakan produk biofuel sesuai arahan guru dan menjadikan proyek pembuatan biofuel sebagai inovasi evaluasi tercapainya keterampilan ilmiah terhadap konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Makan seblak di warung Pok Ati. Pulangnya mampir beli autoclave. Sekian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.